Selamat malam sahabat Karania. Selamat datang dalam acara Karania Wisdom yang rutin diadakan oleh penerbit Karania, penerima rekor muri sebagai penerbit Buddhis paling produktif di Indonesia setiap Rabu jam 8 malam. Kali ini bersama saya Untung yang akan menjadi host. Namo Buddhaya. Nah, sahabat Karania, 1 jam ke depan kita akan berbincang-bincang seperti biasa ya di hari Rabu malam jam 8. Dan kali ini kita akan membahas tentang sebuah buku yang cukup unik ya malam ini, cukup berbeda dengan yang lainnya karena ini adalah bukunya berjudul Ajaran Leluhur. Ke flip ya karena saya menggunakan filter, tapi bisa dilihat di belakang saya dua ini ya, bisa dilihat di situ. Judulnya adalah ajaran leluhur tabu-tabu Cina atau Tionghoa, dan kumpulan tabu dan kepercayaan Cina, karangan Master Philip Chong bersama S.L. Ang. Nah, sekilas tentang penulisnya. Master Philip Chong sendiri adalah seorang pakar feng shui berpengalaman. Beliau adalah ahli feng shui pertama di Malaysia dan telah menulis beberapa buku feng shui dan budaya Tionghoa. Jadi memang beliau sebagai penulis sangat memahami tentang kepercayaan, sangat mendalami mengenai hal-hal budaya Tionghoa ini ya. Nah, jika kita membicarakan tentang budaya Tionghoa, pastinya kita perlu mengundang seorang narasumber yang juga sangat memahami topik ini, karena ini memang bukan topik yang dipahami oleh semua orang. Nah, untuk itu malam ini yang kita undang tamunya adalah Ko Subanda Liao. Beliau adalah seorang pemerhati budaya Tionghoa. Beliau sangat aktif sekali ya membahas tentang budaya Tionghoa ini. Beliau juga adalah seorang volunteer di sekolah minggu. Tentunya semua yang mengenal beliau pasti tahu bahwa beliau ini sangat passionate sekali, sangat suka sekali membahas tentang budaya Tionghoa. Nah, oleh karena itu kita rasa ini adalah narasumber yang tepat ya untuk kita ajak berbincang malam ini. Jadi coba saya akan undang beliau. Mungkin beliau sudah sudah bergabung bersama kita. Sebentar ya sahabat Karania. Mari kita tunggu Ko Subanda. Semoga bisa segera bergabung bersama kita. Ya. Ya. Oke, langsung terhubung. Selamat malam Ko Subanda. Selamat malam, Namo Buddhaya. Selamat malam, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih sudah bergabung bersama kita malam ini, Ko Subanda. Ya, tadi saya sudah memperkenalkan sekilas tentang Ko Subanda Liao dan juga telah memperkenalkan mengenai buku yang akan kita bahas malam ini, yang ada di belakang saya ini. Nah, kabarnya baik ya, Ko Subanda? Baik, kok Untung. Suaranya jelas nggak? Suaranya jelas, koneksinya lancar. Iya, oke. Ko Subanda, sebelum kita ngebahas, kita ngobrol-ngobrol lebih jauh tentang buku ini, Ajaran Leluhur Tabu-Tabu Tionghoa. Saya mau menyampaikan beberapa hal ya kepada sahabat Karania, yang sedang menyaksikan acara Karania Wisdom ini. Tentunya Anda juga berkesempatan untuk mengajukan pertanyaan selama pembicaraan berlangsung. Nantinya 3 pertanyaan yang terpilih akan mendapatkan hadiah buku ini yang dibahas malam ini ya. Oke. Seperti biasa, nantinya pada mulai 8:30 kita akan langsung bahas tentang pertanyaannya. Oke. Oke, kita langsung ngobrol-ngobrol aja ya, Ko Subanda. Ya, Subanda, kok Untung. saya tadi udah menjelaskan secara singkat tentang buku ini, tapi tentunya saya pengen dengar nih dari Ko Subanda sendiri. Kira-kira kalau dijelaskan secara singkat, buku ini tentang apa sih? Ya, terima kasih. Jadi, kalau kita lihat bukunya ya, itu kan tentang, kalau dari judulnya kan Ajaran Leluhur Tabu-Tabu China, kumpulan tabu dan kepercayaan China. Itu
ditulis oleh Master Philip Cheong, seorang master feng shui ya, dari Hmm. Malaysia. Nah, dalam buku ini kalau nggak salah ya ada 99 item. Jadi yang Ya. dibagi ke dalam 11 11 kategori ya. Jadi ada yang Ya. umum, kemudian ada yang tentang kelahiran, ada tentang rumah dan lain-lain. Ya. Dari kira-kira 99 item yang disebut sebagai tabu itu menurut penulisnya sendiri itu ada beberapa tabu yang sudah tidak eh, sudah selayaknya tidak dilaksanakan, dan ada beberapa tabu yang menurut penulis kalau bisa dilakukan ya baik. Jadi memang penulis memberikan penjelasan kenapa satu tabu itu bisa terjadi, ada dasarnya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau untuk kita yang selama ini dibilang jangan begini, jangan begitu, karena apa? Pokoknya nggak boleh. Nah, mungkin buku ini bisa sedikit memberikan penjelasan. Ada beberapa tabu yang umum juga kita lihat di sini, yang misalnya seperti apa? Ngintip katanya ya. Ya. Kalau kalau di kita ya, kalau ada mata yang bintitan, itu katanya karena ngintip. Orang, kalau menurut saya ya, banyak orang yang berpikir itu adalah tabu lokal Indonesia loh. Tapi ternyata kan di buku ini ditulis gitu. Jadi Ya. ada malah harus disembuhkan memakai beras segala macam gitu. Nah, si Hmm. penulis menjelaskan bahwa bintitan itu bukan karena mengintip, tapi karena misalnya ada kelenjar lemaknya yang kotor atau apa. Jadi itu Hmm. salah satu contoh yang menurut penulis kepercayaan dulu mungkin seperti apa sesuai dengan perkembangan zaman. Sekarang kita sudah tahu mana yang lebih benar, jadi sebaiknya tidak diteruskan. Beberapa Hmm. hal yang lebih ekstrim lagi ada, misalnya tentang bahwa wanita hamil itu adalah membawa hawa kotor, akan membawa pengaruh buruk terhadap pria. Nah, itu sudah dijelaskan juga dengan baik oleh si penulis. Hmm. Kira-kira Hmm. begitu. Oke, oke. Jadi bisa dibilang em, kenapa sahabat kalian ya harus baca buku ini supaya memahami latar belakangnya gitu ya, Ko Subanda. Iya, Betul. dan betul. Dan si penulis juga bilang kalau misalnya kita sudah mengerti bahwa yang kita kita sudah dapat pemahaman yang benar, kemudian masih ada orang yang melakukan yang tidak terlalu ekstrim ya, janganlah langsung dihujat gitu. Kurang lebih seperti Hmm. itu. Iya, iya, Jadi iya. ya, Supaya kita cukup eh, memahami gitu ya. iya. Hmm. Oke. Kemudian Baik. itu singkatnya begitu dulu kali ya. Kalau enggak nanti terlalu Hmm. panjang. Iya. Iya, iya, kita move on ke topik berikutnya. Nah, tadi Ko Subanda udah mengangkat satu contoh ya, tabu yang diangkat, yang mana memang kita pikir itu tabu dari lokal ya, dari Indonesia, tapi ternyata itu sebenarnya dari budaya Tionghoa. Dan ada satu lagi nih kok, dari memang tadi kan kita banyak sekali nih buku ini, memang dalam satu buku ini banyak sekali contoh-contohnya, tabu-tabunya, dan sahabat Karania, kalau sahabat Karania lihat ya, apa? Ups, mana Ih, hilang? hilang. Oke. Nah, Hmm. jadi bukunya itu mudah sekali untuk dibaca karena dia mengangkat satu persatu gitu ya, Ko Subanda. Satu persatu Iya, tabu tentang iya. angka, tabu Pendek-pendek. tentang apa, Jadi cerita, jadi pendek-pendek. seperti Betul. pendek-pendek. Iya. Iya. Dan kemudian diberikan ilustrasi. Jadinya Ilustrasi. sangat ringan untuk sangat ringan untuk dibaca gitu ya. Um, nah, uh, sorry Ko Subanda, saya mau remind untuk sahabat Karania sebelum kita berlanjut ke pembicaraan kita. Untuk yang mau bertanya, saya mohon bantuannya untuk
menuliskan pertanyaannya di section question. Jadi kalau kita lihat di bawah itu, kan ada yang icon video, kemudian ada icon yang tanda tanya, dan icon paper plane gitu ya. Nah, itu yang di icon tanda tanya, karena itu akan memudahkan hostnya untuk langsung membaca. Jadi kita tinggal klik di sini, kita langsung melihat semua pertanyaan instead of having to scroll. Jadi nggak perlu scrolling komen-komennya lagi ya. Mohon bantuannya, sahabat Karania. Pasti dibacakan ininya pertanyaannya pada waktunya. Oke, nah, Ko Subanda. Jadi tadi itu saya mau bilang, kayaknya kalau sahabat Karania yang baca buku ini, pasti termasuk saya ya, bisa relate ke banyak sekali tabu-tabu yang disebutkan di sini. Salah satunya nih, tabu seputar angka. Ini kan kita semua Hmm, pasti familiar ya, ya. Hindarin angka ya. 4 gitu misalnya. Kan itu yang paling umum. Nah, gimana nih kok di buku ini pembahasannya seperti apa tentang tabu-tabu seputar angka ini? Iya, jadi eh, kalau melihat karakteristik bahasanya ya, bahasa Tionghoa itu terdiri dari satu suku kata ya. Sorry, Hmm, satu katanya itu terdiri dari satu satu kata yang bunyinya satu kata. Jadi ya, satu suku kata. Jadi kalau misalnya eh, dengan bunyi yang terbatas harus ada huruf yang lebih banyak daripada bunyi sehingga ada banyak huruf yang mempunyai bunyi yang sama tapi artinya beda. Jadi itu kita sebut homofon ya. Sama bunyi tapi artinya berbeda. Kalau di hmm, bahasa Indonesia itu seperti kita contoh misalnya bang. Bang itu adalah panggilan untuk kakak lelaki ya, bang, abang gitu. Ada juga hmm, bank sebagai tempat untuk menyimpan uang. ya, Atau misalnya sanksi, ada yang artinya ragu-ragu, ya, ada juga yang artinya hukuman kan. Nah, kalau ya, di bahasa Tionghoa itu banyak sekali yang seperti itu. Dan yang hmm, paling populer itu adalah yang tadi angka 4. Jadi hmm, angka 4 itu kalau dalam bahasa Mandarin ya disebutnya kan se kan. Itu se, artinya 4. hmm, Kebetulan ada kata lain yang artinya meninggal, mati gitu, itu dibacanya mirip, nadanya berbeda sedikit. Jadinya kan itu kalau dalam bahasa Mandarin ada nada ketiga sama nada keempat. hmm, Nada keempat hmm, itu yang empat. Nah, yang hmm, meninggal itu nada ketiga. Tapi hmm, karena mirip, jadi orang banyak yang menghindar. Dan ternyata ya, kalau kita kan tahu kebanyakan keturunan Tionghoa dan orang-orang Tionghoa lah yang ada ketakutan terhadap angka 4 ini. hmm, Ternyata ketakutan terhadap angka 4 ini bukan cuma di kalangan orang Tionghoa, tapi juga ada di orang Jepang dan orang Korea. ya, Karena dalam bahasa Korea dan Jepang, mati dan 4 itu mirip, hmm, sama-sama mirip. Di Jepang kalau nggak salah itu shi kan, shi itu 4 dan mati juga 4. ya, Kalau di Korea itu sa, 4, meninggal juga 4. Nah, hmm, sampai ada istilah khusus ya yang disebut tetrafobia. Tetra itu 4, fobia itu adalah tetrafobia. Oh, ketakutan. ya, 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 jadi kenang keempat. eh, banyak orang yang apa ya, alergi kalau misalnya rumah nomornya dapat nomor 4 kurang laku. Jadi banyak Hmm, developer di Indonesia nih, kalau buat nomor rumah yang berurutan, empatnya diloncat. hmm, ya, Nanti 13 juga kan, 13 juga kan dianggap kurang bagus, jadi 13 diloncat. Terus yang belakangnya 4, 14 diloncat. Jadi habis nomor 11, 12, langsung 15. Begitu. Nah, kalau menurut saya, ini bukan hoax, bukan bukan pula apa ya, nggak ada dasarnya. Jadi ketakutan angka 4 ini
ini juga relatif. Kenapa? Kalau yang tadi masalah homofon itu nadanya juga sebenarnya kan nggak sama. Tapi mereka bisa menyamakan. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu akhirnya jadi seperti apa? Yang jadi plesetan. Jadi mirip-mirip bunyinya, kan ada istilah plesetan ya. Mirip bunyinya dianggap sama. Nah, misalnya kayak kalau plat nomor yang sering sering di itu kan I Liu Ta kan ya, Iya. 168. Hmm. Hmm. Itu dianggapnya Liu-nya itu 6 adalah Lu. Hmm. Hmm. Pa itu 8 adalah Fa. Padahal kan beda jauh kan. Kayak. Pa dengan Fa kan beda. Itu Hmm. Liu dengan Lu juga beda kan. Ya. Tapi ya itu, jadi itu sebenarnya kalau menurut saya plesetan. Jadi suka-suka Ya. orang aja. Kalau yang Terdengar mirip gitu kita, ya. iya, kalau misalnya kita bilang 4 itu adalah yang mengandung 4 adalah buruk, enggak juga. Kalau misalnya kita lihat di internet ya, ada kejadian waktu tahun 2013 bulan 1 tanggal 4. Jelek atau buruk? Ada tanggal 4-nya nih. Hmm. Itu ternyata orang banyak yang mendaftarkan pernikahan mereka itu mencapai rekor di Tiongkok sana. Jadi kalau Hmm. misalnya 2013 itu dia plesetkan. Jadi 2013 kan Ling ya. Itu adalah diplesetkan menjadi I. Terus Ling itu jadi ni, kamu. Terus 13-nya dibaca 13. San kan gitu kan. Isan Bisa. Hmm. itu dianggapnya iseng seumur hidup. Terus Seumur hidup. yang 14-nya itu adalah ise kan. Jadi Semati. sebenarnya yang iya, jadi 1314 juga memang suka banyak orang yang iseng ise itu ya. Jadi seumur hidup kira-kira seperti itu. Jadi kalau Hmm. misalnya tanggal segitu dipelesetkan menjadi mencintaimu seumur hidup. Hmm. Ya. Kalau kalau kita lihat gitu kan nggak alergi kan sebenarnya tanggal 4-nya. Ya. Ya. Nah, kemudian ada lagi seperti misalnya ini yang umum ya. Kalau misalnya dibilang bulan 7 Cie ya. Bulan 7 itu katanya bulan setan, bulan Hmm. hantu. Jadi Ya. kalau orang mau merit, jangan pilih bulan 7. Apakah benar begitu? Menurut saya juga tidak. Kenapa? Hmm. Karena eh, kalau kita sebut yang namanya Valentine versi Tionghoa itu adanya di bulan 7 tanggal 7. Dibilangnya Cisi Hmm. bulan 7 tanggal 7. Kalau misalnya kita ingat pernah nonton film Karate Kid yang Jackie Chan, yang Cheng Long, Hmm. itu kan Hmm. ada adegan waktu si anak Karate Kid ini ke sorry, ini ada telepon. Ya. Ya, jadi ada wayang ya. Itu adalah waktu itu perayaan bulan 7 tanggal 7. Itu Hmm. Valentine. Hmm. Jadi Hmm. nggak selalu bulan 7 itu identik dengan hantu. Karena itu 7 pun yang tadi 7 itu ada sependapat orang mengatakan itu buruk, ada sebagian orang bilang bagus. Kenapa? Ci itu dibilangnya cilai. Ayo berdiri, Hmm. maju. Jadi Hmm. maksudnya Hmm. akhirnya kan yang tadi apakah se itu jelek kan nggak ada yang pasti. Jadi yang ini Hmm. tadi saya bilang itu bukan bukan berdasarkan Hong Sui, bukan berdasarkan apapun yang bisa ada Ya. argumen yang bisa dipertahankan dengan benar. Kira-kira seperti Oke. itu. Iya. Oke. Coach Subhanda tadi sekilas Coach Subhanda juga menyebutkan tentang Feng Shui. Nah, ini juga sebuah Ya, topik ya. yang menarik ya. Karena
emang di buku ini juga banyak sekali membahas tabu-tabu seputar feng shui ya. Nah, Ya, uh, ada boleh bab khusus. diceritakan. Betul, betul, betul. Nah, ini kan memang kita lihat kedudukan feng shui itu sangat sangat krusial ya dalam budaya Tionghoa gitu. Kayaknya maksudnya dia punya peranan penting sekali. Boleh cerita sedikit nggak kok dari budaya Tionghoa itu sendiri? Kenapa sih mereka sangat ini mempercayai feng shui ini? Jadi dalam budaya Tionghoa itu ada yang disebut sebagai San Cai ya. San 3, Cai-nya itu Hmm. bisa kita terjemahkan sebagai kekuatan, atau kalau misalnya kita ngomongin Feng Shui lebih enak disebut keberuntungan lah. Jadi ada 3 Hmm. keberuntungan. Apakah itu? Terdiri dari Tian Cai, keberuntungan langit, terus Ti Cai, keberuntungan bumi, dan yang ketiga adalah Ren Cai, keberuntungan manusia. Nah, yang disebut keberuntungan langit itu apa? Itu adalah hal yang kita peroleh pada saat kita lahir. Jadi termasuk data kelahiran kita, waktu kelahiran kita itu termasuk keberuntungan langit. Juga kondisi kita terlahir dari keluarga yang misalnya kaya miskin, atau misalnya di tempat yang sedang wabah atau tempat yang lebih makmur begitu. Nah, Hmm. itu kalau kalau boleh dianggap dilihat sebagai dari kacamata Buddhis, itu adalah karma masa lampau. Keberuntungan langit ini adalah karma masa lampau. Nah, selanjutnya keberuntungan bumi. Keberuntungan bumi ini adalah eh, yang dipelajari oleh Feng Shui. Jadi Feng Shui ini adalah mempelajari ilmu yang mempelajari bagaimana mendapatkan lokasi yang baik untuk rumah, untuk kediaman manusia, juga untuk makam. Karena ada juga Feng Shui ini ada untuk yang, untuk manusia hidup, juga ya ada yang yin, itu untuk makam. Yang ketiga, yang tadi rencai, itu adalah keberuntungan manusia. Maksudnya, apakah kita ini dalam mengerjakan itu rajin atau malas? Hmm. Gampang menyerah atau misalnya maju terus gitu, berusaha, jatuh, diulang lagi, bangkit lagi. Nah, itu kualitas manusianya. Hmm. Yang kalau misalnya kita dilihat keberuntungan kita seperti apa sih? Nah, itu resultan dari 3 ini. Kalau misalnya jam lahirnya baik, orang yang misalnya lahirnya dalam jam yang sama dengan misalnya si Bill Gates, ada banyak kan, tapi yang Hmm. berhasil seperti dia kan enggak kan, karena faktor yang lainnya berperan begitu. Hmm. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat ya dari sisi Buddhis, ini apa ya, ini cuman menurut saya saja ya, jadi bukan bukan ini Hmm. bukan yang Ya. ditulis di buku itu. Jadi Hmm. kalau kita lihat di Manggala Sutta yang tentang pertanyaan Brahma tentang berkah utama, Hmm. Hmm. di bait yang kedua itu kan ada yang berdiam di tempat yang sesuai. Yang kalau itunya Hmm. yang pati rupa desa wasoca itu kan. Nah, Hmm. itu berdiam di tempat yang sesuai. Itu adalah ticai. Jadi keberuntungan bumi. Hmm. Kalau Ya. terus kan kalau dilanjut ya, itu kan ada pubeca kata punyata ya, itu memiliki timbunan kebajikan di masa lampau. Artinya ini adalah kebajikan dari masa lampau kan. Itu adalah keberuntungan langit. Tiancai. Cincai. Cincai. Ya, terus Hmm. atas sama panidica itu membimbing diri dengan benar. Ini adalah rencai, keberuntungan manusia. Jadi Ya. di bait ini menurut saya itu adalah mencakup dari sancai itu tadi. Hmm. Begitu.
Oke, oke. Jadi sebenarnya tetap bisa kita tarik garis ya antara prinsip-prinsip yang tadi Sancai itu dengan apa ajaran Buddha gitu. Jadi Ya, sebenarnya memang kita sebagai dihubung-hubungkan lah, iya, iya. dihubung-hubungkan. Oke, oke. Baik. Eh Kak Subanda, nih udah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih. Coba saya ini ya, saya baca ya. Dari Devi Script. Namo Buddhaya, selamat malam. Apakah ada penetralisir untuk dampak dari setiap tabu-tabu? Terima kasih. Kita jawab yang itu dulu ya, Subanda. Kalau disebut penetralisir itu, aduh, sorry. Jadi harus jelas dulu ya, yang disebut tabu yang harus dinetralisir itu apa. Kalau misalnya, kan tadi dari 99 tabu itu ada yang benar atau salah gitu kan. Saya ambil contoh Hmm, misalnya. Dikatakan kan banyak orang yang terlalu percaya terhadap sio katanya. Jadi hmm, kalau sio ini dengan sio ini ciong. Jadi harus melakukan apalah gitu. hmm, Kalau beda sekian tahun ciong karena hewan ini adalah musuhnya hewan ini. Kalau menurut saya, kalau memang itu benar, jadi kembali ya, yang tadi kedudukan feng shui itu sebenarnya ada lagi yang disebut kalau kita lihat sebagai namanya 5 ilmu wushu ya. 5 ilmu wushu. Itu terdiri dari San, gunung, kemudian I, pengobatan, kemudian ada namanya Ming. Ming itu adalah artinya kehidupan. Tapi Ming ini adalah ilmu yang mempelajari jalan hidup manusia berdasarkan data kelahiran. Kelahiran itu apa aja? Bulan, sorry, tahun, bulan, hari, dan jam. Jadi ada 4 unsur, 4 faktor, bukan cuma tahun saja. Jadi kalau misalnya kita sedikit percaya misalnya bahwa eh, kelahiran itu mempengaruhi jalan hidup kita, itu bukan ditentukan dari sio saja. Karena apa? Karena ada 3 unsur lain yang belum belum di yang berbeda. Jadi kalau misalnya apakah orang yang lahirnya dalam 1 tahun itu sama semua kan enggak seperti itu kan. hmm, Jadi kalau yang tadi netralisirnya seperti apa ya tergantung kasusnya. hmm, Kalau misalnya yang tadi kan juga disebut ada beberapa item dari tabu-tabu ini sebenarnya bukan tabu kalau yang itu ya di bab bab berapa ya, bab tabu dalam rumah bab 9 hmm, ini si penulis kelihatannya ini membahas tentang feng shui. Feng shui-nya di sini di bab 9. Jadi yang yang sempat dibahas itu misalnya rumah kapling yang begini, yang tusuk sate yang buruk. Nah, itu kalau ditanya penetralisirnya ada orang yang masang cermin. Kalau misal hmm, tusuk sate katanya kalau menurut teori feng shui itu kan ada qi qi buruk sama qi baik. hmm, Yang menguntungkan itu adalah lokasi yang qi baiknya itu berkumpul. Kalau qi buruk itu kalau bisa jangan jangan sampai masuk. Nah, tusuk sate itu adalah salah satu tempat yang disukai qi buruk. Jadi jalan lurus itu qi buruknya akan mengumpul. Jadi dia akan menabrak ke rumah yang tusuk sate. Penangkalnya apa? Orang ada yang pasang pohon, ada yang pasang cermin. Nah, itu tergantung ahli Hong Shui-nya itu kalau begitu. hmm, hmm. Oke. Ya, jadi kalau kalau ditanya Ya, penangkalnya apa kan nggak tahu saya. Penangkal, netralisirnya ya. apa kan tergantung Netralisir. kasusnya ya. Iya, iya, iya. Betul, betul. Jadi sudah dijawab ya saudari Devi Script. Mungkin kalau mau
konsultasi langsung bisa dengan Kosubanda, langsung di Nah, ini aja follow beliau dan oh jangan, saya bukan bukan ahli feng shui, feng shui ya. bukan. Oke, iya iya iya. Mau ngobrol lah maksudnya ngobrol-ngobrol sama Kosubanda lebih jauh. Oke. Ya, Nah, tadi yang dari Devi Script tadi baca. Nah, kemudian ada lagi nih dari L_Chandras. Kenapa masih banyak orang yang percaya tabu dari zaman leluhur? Apa mungkin tabu itu ada nilai kebenarannya dulu? Nah, ini menarik. Ini memang ya, sesuatu yang banyak dibahas ya di buku ini, Pak Subanda. ya. Jadi kalau menurut saya ya, buku ini tabu-tabunya itu saya lebih lebih suka saya kelompokkan ya menjadi tiga deh. Yang pertama adalah tabu-tabu yang sudah selayaknya tidak dilaksanakan. Contoh ya, misalnya kalau kita lihat ini, oh ini di halaman 33 itu tentang orang hamil yang banyak harus melakukan hal-hal yang tidak mengenakan. Ini ditutup di bagian bawahnya itu ditulis, benarkah katanya? Sungguh mengejutkan betapa banyaknya penderitaan bodoh yang harus dilalui oleh nenek moyang kita. Saran saya, pada peringatan Hari Ibu berikutnya, rayakan penderitaan yang telah mereka pikul untuk melahirkan Anda. Jadi, ini salah satu contoh tabu yang menurut penulis itu sudah selayaknya jangan dilakukan. Bahkan sampai disebut nanti rayakan penderitaan yang telah mereka pikul untuk melahirkan Anda. Karena kan kalau seorang ibu melahirkan itu bukan hal yang menyenangkan kan, mempertaruhkan nyawa, apalagi dengan Iya. kondisi kesehatan, dengan kondisi rumah sakit, nggak ada kan rumah sakit di zaman dulu seperti apa. Jadi taruhannya nyawa. Kan ada istilah kalau ulang tahun bahasa Mandarinnya itu adalah Munanren kan, Munandre. Jadi hari ibu menderita karena pada saat ibu Benar. melahirkan kita, si ibu itu menderita kan. Nah, sekarang yang jadi lupa saya tadi. Tadi pertanyaan masih kenapa masih? Oh ya. Jadi yang tadi Kenapa? kelompok kelompok Ya. pertama adalah yang sudah tidak perlu dilakukan. Yang kedua itu adalah tabu-tabu yang dilakukan boleh, tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Jadi eh, itu misalnya ya ada ada beberapa item yang misalnya kalau misalnya yang tadi aja yang tentang angka. Kalau misalnya kita percaya, kita nggak percaya angka 4 itu membawa sial. Terus kita berjualan. Contohnya kalau yang tadi, saya itu ngebangun rumah misalnya, buat perumahan. Saya tahu bahwa ada beberapa orang yang tidak suka dengan angka 4. Jadi lebih baik saya buat angka 4 atau lebih baik saya lompat empatnya. Jadi yang tadi 1, 2, 3, 5. Nah terus nanti ada juga yang nggak suka 13. Saya lompat aja. 14 nggak mau. Ya udah lompat. Nanti 24 nggak mau. Lompat aja. Nah itu kalau memang kita yakin dilakukan boleh, tidak dilakukan boleh, tidak dilakukan pun boleh. Kalau dilakukan, kalau misalnya developer, bukan artinya developer itu percaya kan, tapi Ya. mereka melihat pangsa pasarnya ada yang mungkin berkurang kalau mereka tetap menggunakan angka 4. Jadi lebih baik ya sudah nggak usah kan dilompat saja kan. Ya. Nah kemudian kalau misalnya yang kalau bisa dilakukan lebih bagus. Kalau yang tadi kan netral. Yang ketiga itu misalnya seperti yang karena yang tadi kita bilang banyak homofon ya.
katanya kalau memberikan hadiah itu jangan memberikan jam. Kenapa? Itu kata-katanya itu sung cung kan ya. Sung itu kan Hmm. memberi, cung kan jam. Tapi sung cung itu artinya adalah mengantar jenazah. Karena itu tabu. Kita boleh nggak percaya, tapi kalau misalnya kita tahu ada seorang Tionghoa yang masih berbahasa Tionghoa ngerti, karena alangkah baiknya kalau kita tidak memberikan jam kan. Atau misalnya kalau eh, yang seperti homofon juga itu misalnya peer ya, li kan, peer itu li. Kalau misalnya pacaran katanya di buku ini juga ada. Kalau pacaran itu jangan memberikan piring dibelah karena jadinya friendly kan. Itu artinya berpisah kan. Bisa. Begitu. Kalau kita eh, melakukan atau enggak, kita ya karena kita sudah tahu ya nggak ada salahnya kan dilakukan. Begitu. Ya, 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 ya. Jadi sebenarnya kalau jawaban dari pertanyaan yang tadi, apakah ada nilai kebenarannya? Ya mungkin berdasarkan uh, Sebagian ada yang benar, dunia gitu ya. iya. Hmm. Kalau dilihat sih ada kita nggak ada juga yang benarnya ya ini benar, apakah benar sebenar-benarnya ya atau benar yang kira-kira benar lah gitu, sebenarnya begitu. Hmm, hmm. Oke, baik. Pak Subanda, sebentar, saya uh, tadi ada pertanyaan di kolom komen. Untuk yang bertanya di kolom komen boleh bantu ya ditanyakan lagi di itu di bagian question ya. Sekali lagi untuk yang baru saja bergabung, tentunya kita membuka kesempatan untuk bertanya, tapi mohon bantuannya untuk menuliskan pertanyaannya di bagian question ya, di apa, kalau kita lihat di bawah ikonnya yang ada question mark itu ya, boleh dibantu karena saya agak sulit untuk mungkin karena filternya. Jadi begitu saya coba untuk geser ininya, itunya saya juga ikut. Oh, Novianti 83. Oke, bisa nih. Novianti 83, selamat malam, namo budaya, Pak Untung dan Pak Subanda. Selamat malam, namo budaya. Apakah benar kata-kata gua dan elu itu berasal dari bangsa Tionghoa? Betul, Terima kasih. betul, dijawab itu. Halo. Oh, iya, Iya, jadi langsung ya. kata gua dan kata lu itu dari bahasa Hokkien. Jadi kalau kalau misalnya Hokkien itu kan sebenarnya kan ada beberapa dialek. Kalau yang umum itu ada namanya dialek Xiamen, ada dialek Changzhou, ada dialek Qianzhou. Kalau misalnya dalam dialek, dari seluruh dialek itu, saya itu gua. Nah, kalau dialek Xiamen dan Changzhou itu kamu itu li. Seperti Taiwan juga kan li. Jadi gua Hmm. sama li. Nah, ada beberapa dekat-dekat Xiamen itu yang kamunya itu lu. Kalau Qianzhou kan le gitu kan. Jadi pertanyaannya apakah gua dan lu dari bahasa Tionghoa? Betul. Karena memang dari eh, dari bahasa Hokkien. Kalau kita lihat orang Betawi yang menggunakan gua dan lu. Jadi kalau di Betawi Tengah itu kan A-nya kan berubah kan. Jadi karena dialek kan gue. Kalau Betawi pinggir kan tetap gua kan. Nah, mereka menyebut kakeknya apa? Engkong kan. Engkong itu Hmm. kan dari bahasa Hokkien juga. Betul. Mereka menyebut eh Kungkung ya. iya engkong kan. Hmm. Mereka menyebut pamannya itu ada encang dan encing. Itu sebenarnya Hmm. rada-rada mirip seperti encim. Hmm. Kemudian seperti nyak. Nyak itu
asalnya dari Anya. Anya itu mama. Kalau kita Hmm. lihat di kelompok eh, yang kita sebut Cinben itu ya. Jadi di daerah pinggiran Jakarta itu, kalau dari Bogor itu daerah ke utara, Kemang namanya, Kemang, Parung, terus ke arah Tangerang situ. Itu orang-orang Tionghoa itu menyebut mamanya adalah nah. Nah, nah itu Ania. Ania itu mama. Kalau di Betawi, nah itu berubah menjadi nyak Hmm. begitu. Hmm. Hmm. Oke, berarti masih relate ya. Iya, Menarik sih. Iya. Oke. ada banyak Konsum. ada banyak yang Iya, diserap. iya, iya. Kosubanda saya lihat viewersnya makin banyak nih kalau malam nih. Biasanya mendekati jam 9 malah makin banyak. Untuk sahabat Karania yang baru bergabung bersama kami, jadi kita malam ini membahas tentang buku ini, Ajaran Leluhur Tabu-Tabu Cina dan Kepercayaannya. Jadi kita udah membahas tentang angka ya, tabu seputar angka yang seperti angka 4, terus kita juga ngomongin soal feng shui. Terus ada juga pembahasan tentang Sio nih, Ya, Kosuban. Ya, ini pasti sahabat Karania juga banyak yang ini ya, banyak yang apa tertarik nih mengenai ini. Di sini penulisnya mengangkat tentang contoh-contoh eh, apa Xiao orang yang lahir Macan, di bulan 5 ya, tahun Sio macan. Macan. Oh, Iya, iya. ada Jadi juga ada yang yang Xiao Macan dan kemudian Hmm? bulan 5 tanggal 5 ya. Pas pecun ya. Jadi kembali lagi seperti yang tadi yang disebut lima 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 ilmu itu. Tadi saya baru sampai yang ketiga kan ya. Jadi yang pertama itu San, yang kedua itu I, yang ketiga adalah Ming. Ming itu yang tadi data kelahiran. Selanjutnya ini ngeberesin aja. Yang keempat itu adalah Siang. Siang itu adalah bentuk. Feng Shui itu masuknya ke bentuk juga. Ada bentuk rumah, bentuk makam, bentuk manusia juga ada. Itu yang kemudian orang melihat jari, membaca wajah. Nah, khusus yang tentang Ming tadi. Ming itu kalau kita sering dengar kalau bahasa Hokkiannya kan Mia kan, Mia. Jadi Kwa Hmm. Mia itu kan melihat Komia. Ming, ya, melihat Ming. Jadi eh, sebenarnya orang-orang itu menganggap bahwa Kwa Mia, Kwa Mia yang benar ya, Kwa Mia itu adalah meramal. Itu bukan meramal, karena yang meramal itu adalah yang ilmu yang kelima, Pu. Jadi kalau kalau Ming ini adalah menghitung. Jadi ada data kelahiran dihitung. Apa yang dihitung? Jadi yang tadi sudah disebutkan ya, ada tahun, ada bulan, ada hari, ada jam. Tiap unsur itu terdiri dari terdiri dari dua kombinasi. Yang yang kita sebut adalah Tiankan batang langit dan Tice itu cabang bumi. Tiankan itu ada 10, cabang bumi ada 12. Dalam bahasa awam, cabang bumi itu yang sering disebut sebagai Xiao kalau di tahun. Nah, kalau sebenarnya itu Xiao itu mungkin kita sebut sebagai jembatan keledai. Adalah cara untuk yang memudahkan orang mencerna, orang-orang awam. Kalau misalnya yang memang berkecimpung itu mereka nggak pakai sapi nggak. Kalau misalnya itu kan ada namanya Chou Yin Mao kan, Chen Se Wu Wei Seni You Xu Hai kan, itu adalah batang langit. Kalau misalnya yang tadi, kalau kita pelajari eh, tiap tahun berarti kan ada batang langit dan cabang bumi. Ada batang langit, ada cabang bumi.
itu dua huruf itu yang sering disebut sebagai pace, 8 huruf, poeji. Jadi kalau misalnya kita hanya membahas sio, itu hanya seperempatnya. Kalau kalau memang ada ilmu perhitungan yang tadi, perhitungan Ming yang memang itu bisa dipercaya, kalau kita sebut misalnya astrologi lah, kalau memang ada astrologi itu ada benarnya, dia itu bukan hanya tergantung pada tahun, tapi kepada empat-empatnya. Nah, kalau misalnya yang paling populer itu kalau misalnya kita lihat pace itu ya, pace 8 huruf itu, unsur manusia itu ditentukan dari batang langit hari kelahirannya, bukan dari sio, bukan dari tahun. Berarti kan kalau misalnya kita anggap memang ada hubungannya antara waktu kelahiran dengan jalan hidup seseorang, itu bukan ditentukan oleh sio. Menurut saya begitu. Kalau memang mau dihitung, ada orang yang bisa hitung, itu dilihatnya semuanya begitu. Jadi menurut saya sih, kalau cuman berdasarkan sio itu lebih baik jangan, karena menyesatkan jadinya. Hmm. Karena kalau terlalu teknis ya ini. Jadi kalau misalnya hari lahir, misalnya Cia itu kan apa, urutan pertama batang langit. Cia itu unsurnya apa? Kayu. Dilihat ya. Ini hari lahirnya ya. Kayunya kuat atau lemah. Nah, kalau misalnya dia lahir di musim semi, itu dia cenderung kuat. Terus unsur yang lain, kayunya ada juga nggak? Yang menghasilkan kayu itu apa? Tanah. Apakah tanahnya ada? Sebaliknya, kayu dirusak oleh logam. Kalau logamnya banyak, kalau dia lahir di musim gugur, itu melemahkan. Itu ada bisa dihitung. Nanti dia cocok, kalau dia kayunya kuat, berarti dia butuhnya apa? Dia butuhnya logam. Karena apa? Logam menghancurkan kayu. Jadi prinsipnya seperti itu, bahwa kalau unsur berlebih itu tidak tidak boleh. Kalau kurang juga tidak boleh. Jadi kalau kurang harus diperkuat, kalau lebih harus dikurangi. Nah, Hmm. itu tidak tergantung pada 1 tahun kelahiran. Enggak. Jadi kombinasinya yang tadi, kalau misalnya kita tahu ya, tahun kelahiran itu 12, ada 10 batang langit, jadinya kan 60 kan siklusnya kan. Jadi ada 60. Nah, tiap unsur, bulan ada 60, hari ada 60, jam ada 60. Jadinya kan kombinasinya ada 60 kali 60 kali 60 kali 60 kan? Begitu kan? Jadi bukan cuma 12. Ya. Kalau berdasarkan data kelahiran, itu berarti yang tadi 60 pangkat 4. Kalau cuma 12 kan manusia di bumi ini jadinya cuma ada 12 tipe. Hmm. 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 Iya, iya, iya. Iya. Jadi lebih dalam dari itu ya, Coach Subanda. Iya. Coach Subanda ada pertanyaan lagi nih. Ini menarik dari Sui Surya Putra. Coach Subanda, jadi isi buku ini kita pandang sebagai apa? Apakah untuk dijadikan pedoman atau hanya untuk pengetahuan atau hanya sebagai bacaan saja? Nah, ini juga Nah, kayaknya perlu kita kita angkat ya, biar pembaca juga iya. sama-sama tahu. Kalau menurut saya yang tadi, yang kedua. Jadi untuk pengetahuan. Kalau misalnya kita tidak tahu, mungkin kita kan ini kenapa sih begitu? Ada pikiran seperti menghakimi kan? Kenapa sih orang melakukan hal bodoh misalnya? Itu lebih-lebih lagi malah. Nah, dengan mungkin kita setelah tahu, oh ternyata dasarnya begitu. Misalnya ya, ini ada contoh yang konyol. Ada yang ini yang kalau saya bilang itu yang tabu yang sebaiknya tidak dilakukan lagi. Kalau di sini juga dijelaskan.
larangan berfoto bertiga. Hmm. Jadi Itu Kosubanda itu saya masih ingat waktu saya kecil dulu sempat kayak begitu juga. iya, Kalau tiap kali iya, bertiga jadi bingung siapa yang bakal di tengah. iya. Jadi ini 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 eh, di ujungnya juga ya, karena kan setiap cerita ini si penulis menuliskan di akhir ya, benarkah Hmm. katanya, Hmm. ambil pendirian netral kata, sepanjang Anda tahu kebenarannya dan menganggap hal itu bagian dari budaya dan tradisi China, tunjukkanlah rasa hormat dan jangan mengejek teman-teman Anda mengenai hal itu. Itu. Jadi poinnya kita tahu bahwa ini tidak Ya, benar, dijelaskan di sini. ya. Kenapa? Jadi waktu waktu bangsa Tionghoa itu, karena kan kamera itu kan diciptakan di Eropa ya. Hmm. Itu waktu mereka pertama kali melihat ada, oh ini ada orang dari Eropa bawa kotak gitu ya. Terus pakai mereka kan pakai lampu kilat tapi seperti pakai api kan. Bus gitu Hmm. kan. Ya. Nah, itu kan menyeramkan kan. Terus Hmm. keluar ada gambar. Wah, ada gambar saya gini. Hmm. Ini dibilangnya ya, eh, Menyedot nyawanya mereka ya. iya diambil nyawanya. Hmm. Karena kan Hmm. pertama melihat ada hal yang ajaib. Jadi kalau Hmm. bertiga Hmm. diambil yang tengah. Nah, ini kan Hmm. eh, salah dan si penulis itu sudah bilang tadi penting yang poinnya. Jadi sepanjang Anda tahu keberadaannya dan menganggap bagian dari budaya dan tradisi China, tunjukkanlah rasa hormat dan jangan mengejek. Kita sudah tahu, oh ini karena dulu orang takut waktu ngelihat, wah kok ada ajaib bisa keluar foto. Nah itu Hmm. aja. Jadi kalau apakah kita membaca buku ini supaya kita percaya bahwa bertiga nggak boleh, nggak kan? Di buku ini sudah dijelaskan, memang memang tidak seperti itu. Jadi Hmm. menurut saya kalau memang ditanya, ya yang tadi, yang kedua, mau Ya. dibaca saja yang seperti pertanyaan apa pilihan Hmm. ketiga juga Ya. boleh, Yang ketiga. Hmm. ya. 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 Tapi Ya. yang menurut saya sih yang tadi pilihan kedua. Ya. 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 Mungkin kalau saya boleh menambahkan untuk saudara Surya Putra menjawab pertanyaan itu ya. Saya sendiri menganggap buku ini menambah pengetahuan. Jadi Hmm, banyak sekali, terutama sekali jika Anda ini ya, jika Anda orang Tionghoa tentunya banyak sekali. Anda pasti bisa relate sekali dengan tabu-tabu di sini. Saya sendiri baca, oh ya ini inget nih dulu waktu kecil dibilangnya kayak begini gitu loh. iya Yang betul. itu tadi contohnya, kok nggak boleh foto bertiga. Nah, dengan kita membaca buku ini, kita jadi kayak tahu, oh ternyata pada zamannya itu alasannya kenapa mereka mempercayai tabu-tabu seperti itu gitu ya, Ko Subanda ya. Jadi kayak kita Iya, kita jadi tahu nggak cuma sekedar apa, oh iya pernah dengar tuh tabu seperti itu gitu. Jadi iya, cuman sebagai pengetahuan aja sih, ya. iya. Oke. Dan Em, ada beberapa ya. juga kan yang memang kalau kalau bisa lebih bagus kan karena kita tahu yang seperti ada contoh yang kalau orang umur 90 tahun jangan dibilang semoga panjang umur sampai 100 tahun. Apalagi misalnya umur Hmm, 99 tahun. Kita ucapkan apa misalnya Changming Pai Sui katanya. Terus dibilang ya. berarti lu nyumpahin gua tahun depan mati dong. Iya, Nah, di iya, iya. buku ini dijelaskan kalau bisa ucapkannya kalau bahasa itunya kan bahasa Mandarinnya apa? Furu Tunghai kan, Furu Tunghai. Baik. Semoga rezeki Hmm, seperti Laut Timur, iya, Sopinansan iya. kan itu jadi umur Iya. panjang seperti Gunung Selatan. Hmm, Itu hmm, hmm. dijelaskan juga di situ. Iya, 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 iya. Oke. Iya ada ilustrasinya lucu juga tuh yang apa semoga hingga 100 tahun kemudian si orang yang Iya, udah tuanya bilang, iya, iya tapi saya 99 tahun nih sekarang. iya. Eh, ya ada satu yang Halaman
Iya, Ya ini ada gambarnya heeh, betul, ini. betul, betul. Iya, ya. Jadi sahabat Karania, kita rekomend sekali sih untuk baca-baca buku ini karena ya tadi itu seperti Ko Subandar tadi bilang, eh iya bagus untuk kita nambah pengetahuan ya seputar tabu-tabu Tionghoa gitu. Dan selain itu juga ringan sekali. Jadi bacanya nggak perlu kayak dari ujung ke ujung terus, dibagi-bagi gitu. Tabu Loncat-loncat, seputar loncat-loncat juga ya, boleh ya. betul, betul. Ada tabu seputar rumah, seputar makan, seputar pernikahan dan lain-lainnya gitu. Ini Nah, yang kalau kalau menurut saya- kenapa? iya 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 iya. Iya. Ya, Yang ya. tentang rumah itu itu Eh, sebenarnya si penulis membahas secara ditinjau dari dari Feng Shui hmm, yang ya, ya, tadi bab 9 itu. ya, ya. Ini ada komentar dari Kusnadi Fotologi, tidak boleh berdiri di depan pintu ya. Itu eh, nggak ngerti Iya, pertanyaannya apa. Mungkin maksudnya itu salah satu tabu ya. iya, iya. Ada di sini. Hmm. Iya, 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 iya. Ya. Kalau ada itu apa tuh tidak boleh intinya? cuci, nggak boleh cuci di luar gitu, segala. Ada. Nggak boleh sapu. Iya, iya, Kalau iya. apa yang seperti ini itu kalau yang menurut saya sebenarnya termasuk yang tadi, termasuk apakah boleh dilakukan, yang tadi kan saya bilang tidak perlu dilakukan. Kalau ini boleh dilakukan, boleh tidak. Yang ketiga, kalau bisa dilakukan lebih baik. Kalau yang kayak Hmm. berdiri di pintu segala macam, menurut saya itu bisa kedua, bisa ketiga, tergantung kitanya. Karena Iya, memang iya. nggak ada hubungannya, Hmm, nggak hmm, ada hmm, hubungannya orang yang tadi ngintip misalnya, hmm, berdiri di pintu jadi nanti nggak laku misalnya, kan hmm, hmm, nggak hmm, ada hubungannya. hmm, hmm. Sebenarnya jangan berdiri di depan pintu simply karena ngalangin aja sih ke Subanda Iya, supaya orang yang ngalangin. ngalangin. Iya, Oke, oke. Pak Subanda, ini waktunya udah mendekati jam 9. Mungkin satu ini lagi dari pertanyaan juga belum belum ada yang itu ya, belum ada yang masuk lagi di kolom questionnya. Mungkin pertanyaan penutup nih, mungkin lebih ke pembahasan penutupnya gitu. Gimana kita menyikapi ini semua, khususnya sebagai Buddhis gitu, menyikapi semua itu, apa semua tabu-tabu ini. iya. Jadi kalau menurut saya dan juga si penulis sudah ada beberapa yang tadi dicontoh ya. Sebagai Buddhis, eh, kalau misalnya kita eh, menurut kita itu tidak benar, ya tidak perlu dilakukan. Tapi Hmm. kalau misalnya ini ada hubungannya dengan orang lain, seperti yang tadi, saya nih pengusaha Buddhis, saya nggak percaya angka 4 itu sial. Jadi saya buat 4 semua begitu. Nanti malah nggak laku. Itu kan Hmm. nggak menguntungkan kan? Seakan-akan kan kita Hmm. menantang kan. Hmm. Jadi Iya, kalau iya. memang yang tadi kelompoknya ya, kalau misalnya yang ekstrim, foto bertiga, saya nggak percaya. Jadi Hmm, iya, saya foto bertiga juga nggak apa-apa kok. Nah iya. ini kelompok yang satu atau yang tadi misalnya yang kalau wanita melahirkan itu adalah buruk. Hmm. Bahkan itu yang tadi nih selama kehamilan Hmm. dibilang kenapa nenek moyang kita sedemikian kejamnya ya ke wanita yang Hmm. hamil dan Iya, iya. melahirkan. Nah itu kelompok ke satu. Hmm. Jadi kita memang tidak tidak melakukan hal itu. Yang kedua, yang tadi kita mau berusaha, tapi kalau misalnya eh, bisa dilakukan, tidak merugikan kita, ya lakukan. Kalau Hmm. yang ketiga itu, misalnya yang tadi, kalau misalnya kita ke rumah sakit, memberikan buah pir,
artinya disuruh pergi, disuruh meninggal. Kan Mhm. kita kan jadi tahu bahwa Ya. jangan memberikan pir kepada orang sakit atau memberikan Mhm. pir kepada pasangan kita, kepada Ya. pacar. Mhm. Itu. Mhm. Jadi Mhm. kalau misalnya terlepas terlepas dari benar atau tidak, yaitu bahwa kita itu dalam hal yang kedua dan ketiga itu dilihat apakah kita bisa menghargai orang yang masih bisa percaya. Kalau memang kita bisa ada kesempatan bisa dijelaskan bahwa angka 4 itu sebenarnya tidak seperti itu. Kan ada Mhm. contoh-contoh yang tadi, loh 1314 itu malah sih sampai mati banyak orang Mhm. yang pakai. Mhm. 234 Jisamsu, ya Iya. tahu nggak Jisamsu? Iya. Iya. Bagi keluarga, bagi itu banyak orang yang pakai 234 itu malah suka, kan ada Iya. empatnya itu, Iya. 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 begitu. Jadi Iya. Iya. nggak semua empat itu ternyata nggak disukai orang kan. Jadi sebenarnya empat Mhm. itu sebenarnya nggak buruk kan, Mhm. begitu. Mhm. Ya, ya, ya. Jadi kita tetap menggunakan apa logika dan wisdom kita ya, Ko Subanda. Iya, iya. Ya, ya. Oke. Oke, baik Ko Subanda, karena waktunya udah jam 9, mungkin ada ini nggak ada kata-kata penutup untuk menutup malam ini? Kata-kata penutup. Closing statement, Ya, atau jadi misalnya, hmm, silakan. tentang buku ya. Jadi kalau yang tadi, kalau misalnya kita kita merasa bahwa kita itu sudah mengerti, sudah mempunyai pengertian yang lebih benar, janganlah menghujat orang yang masih melakukan, masih percaya. Misalnya ada orang tua kita yang masih itu, yang masih percaya, kita bisa Hmm, jelaskan sedikit-sedikit dengan tanpa menghakimi, tanpa membentak, tanpa memarahi. Karena ya. kalau misalnya kita langsung frontal, jangan begini, jangan begitu karena itu adalah sesat. Itu kan sama aja seperti apa ya? Jadi saya mau nyasar ke tetangga. Jadi ada intinya sih jangan menghakimi lah Hmm, begitu. oke, oke. Kalau misalnya Seperti, yang tadi, kalau misalnya ada sempat membaca buku ini, ya itu dianggap sebagai bahan pengetahuan. Bukan kita mempercayai isi buku ini terus kita hmm, kita lakukan seperti itu. ya, ya, ya. By the way, Sobat Karonia bisa mendapatkan buku ini dengan harga promo ya, senilai 33.600. Eh, Murah ya harga promo 33.600. Murah. Oke. Iya. Ya, thank you Kak Subanda untuk ininya, closing statementnya. Saya lupa mention tadi pemenangnya. Jadi ada 3 orang ya yang memenangkan buku ini. Yang bertanya tadi adalah yang pertama saudari, Isyum saudari ya, namanya Devi Script ya. Kemudian yang kedua adalah L underscore Chandras, dan satu lagi adalah saudara Sui Surya Putra Saputra. Sui Surya Putra. Tolong mohon ini DM kita, IG kita Penerbit Karunia dengan detail-detail ya, seperti biasa nama, nomor telepon dan alamat, dan kemudian kami akan mengirimkan bukunya sebagai hadiah. Selamat kepada semua pemenang. Enjoy, I think it's a very good book. Saya juga enjoy banget bacanya. Nah, um, thank you, Ko Subanda. Saya sampaikan penutup ya. Saya tutup malam ini. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ko Subanda Liao. Saya enjoy sekali ininya, obrolan malam ini, dan tentunya sahabat Karania juga pasti para ini ya, apa
enjoy dan pasti banyak belajar nih malam ini tentang budaya Tionghoa dan tabu-tabunya gitu ya. Sebagai bentuk apresiasi kepada Kosubanda, kita akan memberikan Kosubanda membership atau keanggotaan Karania Book Club ya, di mana Ya, benefit makasih. khususnya ya. Sama-sama terima kasih juga di mana akan mendapatkan buku-buku terbitan yang baru penerbit Karania. Lalu untuk sahabat Karania juga bisa ya mendapatkan buku-buku berkualitas kita, silakan hubungi melalui WA ada di atas ya ininya saya. Nah, ini ketutupan sama saya 081 315 315 699 dan juga melalui website www.karania.com atau juga bisa di Tokopedia dan Shopee dan juga bisa menjadi Karania Book Club member dan mendapatkan benefitnya. Nah, jadi sahabat Karania, akhir kata terus ikuti acara kami setiap Rabu jam 8 malam dan pastikan follow ya IG-nya kita @penerbit Karania dan jangan lupa untuk selalu baca buku Karania dan jangan lupa hidup bahagia. Ya, namo budaya. Selamat malam, Subanda. Terima Namo kasih budaya. untuk Terima ya, kasih. selamat beristirahat. Ya, dan selamat malam sahabat Karania. Saya akhiri acara Karania Wisdom malam ini. Namo budaya.